Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tentang aturan penulisan huruf kapital, tanda baca, dan kata depan. Nah, anak-anak jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum memulai pembelajaran. Baik, yang pertama kita akan belajar tentang penulisan huruf kapital. Anak-anak pasti sudah tahu kalau huruf kapital itu adalah huruf yang ditulis besar karena terdapat pada awal kalimat atau digunakan untuk menulis nama orang, tempat, daerah, hari, tanggal, dan juga tahun. Nah, di sini sudah ada contoh Luka makan bakso sapi L. Karena Luka nama orang dan ditulis depan, maka harus ditulis besar. Nah, lalu yang contoh kedua, di kamar mandi ada tokek besar sekali. D, meskipun bukan nama orang tapi harus ditulis besar karena ada pada awal kalimat. Nah, sekarang kita belajar tentang aturan penulisan huruf kapital. Yang pertama ada di awal kalimat. Apapun itu, jika ada di awal kalimat maka harus ditulis besar. Anak-anak bisa melihat contoh yang ada di video ini ya. Yang kedua, huruf pertama nama orang. Jadi, nama orang harus selalu ditulis besar. Andin Nabila, A-nya besar dan N-nya besar. Jadi sekarang anak-anak belajar ya untuk menulis kapital pada awal nama kalian masing-masing, baik itu di presensi ataupun ketika kalian menulis di dalam lembar soal. Nah, yang ketiga, tidak digunakan pada nama orang dalam bentuk satuan. Yang dimaksud satuan ini adalah nama penemu. Ya, di sini ada contoh 25 watt. Kita tidak perlu menuliskan wattnya besar meskipun watt itu dari nama penemu yaitu James Watt. Yang keempat, tidak digunakan pada kata bermakna anak dari. Jadi kalau seumpamanya ada Karinda Fitra bin Bambang, binnya itu tidak ditulis besar. Yang kelima, awal kata pada kutipan langsung. Ini kalian akan sering menjumpai ketika membaca sebuah buku novel ataupun cerpen. Kancil, awas ya kamu curang lagi. Maka itu harus ditulis besar pada kata yang ada dalam kutipan langsung. Yang keenam yang harus ditulis dengan huruf kapital adalah nama agama, kitab suci, dan Tuhan. Contohnya agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu itu harus ditulis pakai huruf kapital. Begitu juga dengan kitab suci dan nama Tuhan dari agama-agama yang lain. Yang ketujuh, nama bangsa, suku, bahasa, dan aksara. Anak-anak bisa melihat langsung contoh yang ada pada video. Yang kedelapan adalah nama hari, bulan, dan juga tahun. Contohnya hari Senin tahun 2024, bulan Juni tahun baru Imlek. Yang kesembilan adalah nama peristiwa sejarah. Harus ditulis huruf kapital seperti Hari Pendidikan Nasional. Selanjutnya yang ke-10, nama geografi atau nama tempat. Sudah disinggung oleh ibu tadi, seperti contohnya kota Jember, Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Sumbersari, harus ditulis dengan huruf kapital. Yang ke-11, menyatakan asal daerah, seumpamanya Sate Madura, Rawon Surabaya, Prol Tape Jember, itu ditulis kapital semua. Yang terakhir yang ke-12 adalah judul buku, lagu, film, atau karya lainnya. Itu kalian harus menggunakan huruf kapital pada setiap awalan katanya. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang aturan penulisan tanda baca. Nah, tanda baca itu sendiri berperan untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada saat pembacaan. Hari ini kita akan belajar tentang tanda baca titik, koma, seru, dan tanya. Pada tanda baca titik dipergunakan untuk penanda akhir kalimat. Jadi setiap akhir kalimat harus disertai dengan tanda titik seperti ayah baru saja berangkat ke Yogyakarta.
Selanjutnya, titik juga digunakan sebagai pemisah angka pada penanda waktu, jam, menit, dan juga detik. Contohnya bisa dilihat dalam video. Yang ketiga, memperjelas jumlah. Jadi, kalau sudah lebih dari ribuan harus ada titiknya. Yang keempat, nah, titik ini tidak digunakan pada akhir judul. Jika kalian membuat sebuah judul bacaan, membuat judul ketika disuruh menulis, nah itu tidak boleh dikasih titik. Selanjutnya ada tanda baca koma yang digunakan untuk menuliskan perincian seperti 1, 2, 3, mulai. Nah, anak-anak bisa membaca kegunaan tanda koma yang lainnya yang ada di video ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tanda baca seru yang biasanya digunakan pada kalimat perintah ya atau menyuruh, dan juga yang kedua untuk menunjukkan ekspresi terkejut atau kaget. Nah, yang terakhir adalah tanda tanya yang digunakan untuk menanyakan sesuatu. Bisa kapan Gulman pergi ke Bandung? Apakah Devi sudah tahu kabar itu? Kita menggunakan kata tanya ya kalau digabungkan dengan tanda tanya ini. Nah, pelajaran terakhir kita adalah kata depan di, ke, dari, dan pada. Kata depan ini adalah kata yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata lainnya. Anak-anak bisa lihat ya. Kata depan biasanya digunakan untuk menjelaskan hubungan tempat, waktu, cara, dan tujuan. Nah, yang pertama di sini adalah penulisan. Penulisan kata depan di, ke, dari, dan pada tidak boleh disambung. Yang kedua, kata di, ke, dari, dan pada ini kalau ada di judul tidak boleh ditulis besar ya anak-anak. Beda dengan nama tempat, dan lain-lain yang sudah kita bahas tadi. Nah, untuk fungsi kata depan di, ke, dari, dan pada, anak-anak bisa langsung membaca ya di video. Nah, setelah ini anak-anak akan ibu beri tugas lewat kuis seperti kemarin. Jangan lupa untuk dikerjakan ya anak-anak ya. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.